Yang terhormat Ketua Pengawas dan Pengurus Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati Dekan Fakultas dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia dan Ketua-Ketua Lembaga serta Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina dan Direktur Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut FKG UMI. Yang kami hormati Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Dan seluruh tamu undangan serta Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa, mari kita hadiahkan solawat serta salam kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua bisa hadir dan insya Allah akan selalu diberikan kesehatan yang walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Zikir dan Doa Bersama dalam rangka Milad Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia yang ke-50 tahun. Sebelum itu, perkenalkan saya Suci Fitriana Sampara dengan rekan saya Alvin M. Nur yang diberi amanah selaku MC untuk mengawal dan menuntun acara kita pada sore hari ini. Semua langkah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai langkah awal pada kegiatan kita sore hari ini, marilah kita memulai dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu demi waktu telah berlalu, tahun demi tahun telah kita lalui. Tanpa terasa sudah 50 tahun kita lewati bersama di atas tanah dan di bawah langit yang sama, yaitu Fakultas Teknik. Dan pada hari ini kita berkumpul kembali dengan suasana yang penuh syukur. Hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Afandi SHI dan Saudara Muhammad Hidayat SOS. Tafdol mashkura. علشان قرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله علشان قرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
المهيمن العزيز
Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita ikuti bersama rangkaian agenda utama yang diawali sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Insinyur Haji Munir Patun Rengi. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Wakaf Umi, yang terhormat Bapak Pengawas Yayasan Wakaf Umi, serta seluruh pengurus yayasan yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Rektor yang hadir pada sore hari ini. Yang terhormat seluruh dekan dalam lingkungan UMI yang sempat juga hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik beserta Ketua Prodi yang sangat mensupport acara Milad Teknik yang ke-50 ini. Kepada rekan-rekan panitia yang sangat sungguh-sungguh untuk mensukseskan acara Milad Teknik ini, kami tak lupa memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Kepada Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, patut kiranya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan izinnya lah, sehingga pada sore hari ini kita dapat mengadakan zikir dan doa untuk dalam rangkaian acara Milad Teknik yang ke-50. Bapak Ibu undangan yang saya hormati,
Sedianya acara zikir dan doa ini dilaksanakan dengan duduk bersila. Tetapi karena kondisi cuaca yang tidak mengizinkan sehingga pada hari ini kita menggunakan kursi. Bapak Ibu hadirin sekalian, milad teknik ini temanya adalah paket cinta teknik untuk membangun negeri. Mudah-mudahan apa yang kita letakkan menjadi dasar daripada tema ini kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Perlu kami sampaikan bahwa milad UMI ini kita berharap adalah adanya sinergisitas antara alma mater yang banyak berkiprah di luar dengan fakultas teknik yang saat ini kita mulai sangat modern. Oleh karenanya kita berharap acara milad ini bisa menjadikan suatu komunikasi yang baik antara alma mater yang kita lihat banyak berhasil di luar dengan kondisi fakultas teknik yang kita harus bangun bersama. Oleh karenanya kepada seluruh alma mater dimanapun Anda berada, marilah kita kembali ke kampus memberikan ide-ide yang terbaik kepada fakultas kita, fakultas teknik. Karena apapun keberadaan kita pada hari ini, karena kita lahir dari pintu teknik UMI yang kita cintai. Acara milad zikir pada sore ini adalah rangkaian acara yang insya Allah nanti tanggal 6 Januari kita lanjutkan dengan jalan santai beserta dengan ramah tamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hidup, memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Munir Patun Rengi. Mari kita ikuti bersama Sokapur Siri oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Mukhtar Tahir Syarkawi, MTATU, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, ini kelihatannya mungkin karena hujan kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, yang saya kira hari ini terlambat, ternyata lebih cepat hadirnya. Di WA saya itu selalu mungkin saya agak terlambat. Tapi alhamdulillah, terima kasih Prof atas kehadirannya. Bapak Ketua Pengawas yang saya hormati, Bapak-bapak para pengurus yayasan yang sempat hadir. Tadi Ibu Ketua itu saya ajak juga, tapi dia bilang saya mohon maaf Ananda, sebab saya tidak bisa hadir di tempat ini karena masih berkabung, dan insya Allah nanti setelah 40 hari katanya baru dia mau tinggalkan. Para sejawat saya yang saya hormati, terutama Bapak Rektor kita yang selalu kita insya Allah banggakan dan mudah-mudahan akan membawa UMI
menjadi universitas yang mendunia. Karena saya kira program Pak Rektor kita ini akan membawa kemana-mana. Saya kemarin lihat sudah di Malaysia, mungkin besok kita tunggu lagi di tempat-tempat yang lain sehingga UMI ini akan lebih dikenal. Harapan kami begitu Pak Rektor. Teman sejawat saya, para dekan yang hadir pada hari ini, alhamdulillah hampir semuanya hadir. Dari 13 dekan, cuma satu yang minta izin tadi, yaitu Terdharma, karena dia masih di Pindrang. Teman-teman para ketua lembaga, terima kasih juga kepada semua kepala rumah sakit gigi dan mulut. Bu, terima kasih. Bersama dengan suami semuanya. Juga kepada seluruh ibu-ibu dekan bersama dengan istrinya, terutama mohon maaf Ibu Cut. Terima kasih sudah hadir di tempat kami ini. Beserta seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Teknik, terutama kepada seluruh alumni yang kita harapkan nanti bersinergi, dan tentu yang saya tidak bisa lupa adalah Ketua Panitia bersama dengan seluruh timnya yang mencoba untuk melaksanakan kegiatan ini. Perlu saya sampaikan Pak Ketua Pembina, Pak Rektor, bahwa rangkaian acara Milad ini sudah berlangsung beberapa kegiatan, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan juga melaksanakan workshop penulisan buku ajar dan buku yang bisa dilihat oleh anak-anak kita nanti di teknik ini. Juga nanti akan ada rangkaian beberapa acara, ada pameran-pameran dari Prodi Mesin, mungkin akan melakukan kegiatan servis, kemudian elektro, mengundang seluruh SMA-SMA untuk kegiatan robot. Saya dengar juga arsitek akan mempersiapkan untuk pameran karya-karya tulis yang telah ditulis oleh anak-anak kita. Tentu juga sipil akan saya dengar untuk mempersiapkan lomba beton yang mungkin pembinanya nanti Pak Haji Hanafi bersama dengan Pak Tony, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dalam rangka hari lahirnya Fakultas Teknik. Hari ini sebenarnya tanggal 17 Desember tahun 1923 ini Fakultas Teknik sudah berumur 52 tahun. Sebab Fakultas Teknik itu lahirnya pada tanggal 17 Desember tahun 1971. Tapi kenapa kita katakan setengah abad? Karena baru kali ini Fakultas Teknik mengadakan kegiatan milad selama Fakultas Teknik berdiri. Ini dimaksudkan supaya kami punya alumni sekarang ini yang jumlahnya 13.732 bisa saling bahu-membahu dalam rangka membanggakan Fakultas Teknik ke depan. Lumayan banyak kalau di UMI, Prof, Pak Rektor, Fakultas Teknik ini memberikan kontribusi alumni sebesar 11,3%. Sehingga alumni-alumni sekarang ini yang kita rasakan bertebaran di mana-mana, yang punya potensi seperti tadi yang digambarkan oleh Ketua Panitia, itu sangat bisa kita andalkan untuk mengenalkan Universitas Muslim Indonesia secara umum, Fakultas Teknik secara khusus. Kami juga sekarang ini membina mahasiswa kurang lebih 2.453 mahasiswa aktif. Sehingga ini semua diharapkan ke depan untuk saling bahu-membahu alumni. Mudah-mudahan Fakultas Teknik ke depan ini mencapai target yang kami rencanakan pada tahun depan, paling tidak ada 600 mahasiswa untuk mahasiswa baru ke depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun sinergi dengan para alumni sehingga target kami untuk mahasiswa baru ke depan bisa kami capai. Kami sudah janjikan Pak Rektor, mudah-mudahan nanti Pak Rektor bisa mensupport kapan, siapa prodi yang bisa mencapai target, maka insya Allah atas izin Pak Rektor dan Ketua Yayasan, maka saya kasih umroh. Kami sudah targetkan lingkungan sekian, arsitek sekian, sipil sekian, elektro sekian, mesin sekian. Siapa yang mencapai target, maka insya Allah
kami permaklumkan di sini juga bahwa kita akan umrohkan atas izin Pak Rektor dan Ketua Yayasan serta pembina. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kolega-kolega, semua sahabat-sahabat, semua teman-teman yang telah membantu Fakultas Teknik sehingga sampai hari ini seperti inilah keadaan Fakultas Teknik. Hari ini sengaja saya mengajak kepada semua yang hadir di tempat ini, terutama teman-teman pria, untuk memakai sarung. Ini dimaksudkan supaya suasana yang dicanangkan oleh ketua pembina kita, bahwa kita harus bersyukur, karena itu kita harus berzikir sebagai suatu komitmen utama dari apa yang telah dibangun atau yang dikembangkan oleh Universitas Muslim Indonesia. Karena itu hari ini adalah bentuk kesyukuran dari kita semua, dan kita harapkan supaya kita bisa berzikir, supaya amanah yang diberikan kepada kita semua bisa kita pertanggungjawabkan. Karena itu melalui kesempatan ini saya ingin meminta kepada Pak Rektor untuk memberikan sambutan sekaligus pengarahan, dan kami harapkan juga kepada Ketua Pembina untuk memberikan tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan sambutan dan pengarahan Pak Rektor serta tausiah daripada Ketua Pembina bisa kita jadikan pegangan untuk kita bersama-sama membangun Universitas Muslim Indonesia maju ke depan sehingga dikenal secara internasional. Inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Muhtar Tahir Syarkawi, STMT ATU, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan Barsanji. Kepada tim Barsanji dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal-azim alladzi la ونتوب إليك. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا السلام عليك يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ببركة والسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيد البركات على ما أنا له وأقولا، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في القرر الكريمة والجبال، واستمنه الله تعالى رضوانا يقص سترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، واستجديك هداية لسلوك السبل الوادية الجلية، وحفظا من الغواية في ختة الخطاء وخطاء، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا لسانا أبقريا نظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بغلا، واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعلف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. ولما تم من حمله شرع على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائف
ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقوا. ولما تم من حملي على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخزيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم ريعة الأعلى سلام. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. على يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. علم السر وأوفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. على يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا
Habib salam alaika salawatullah alaika Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت أنه ليلة غراء ليلة مولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوجهه ابنة وبمن فخار ما لم تنله النساء وأنتت قوما بأفضل مما حملت قبل مريم عزرا مولد كان كينه في طال الكفر وبال عليه ووباء وتوالت بشرى هواتف قد ولد المصطفى وحقا لنا هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف عمة زور رواية فتوبى لمن كان تزم صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرمى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Puan bau-bau walal kubur malbik Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba bau-bau masarum mawangi mapapoleri pamasetanan niya papasalamat tapuang puang agama sagi andrenge apa salamaki nanni apa baraka kitoi masallahu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka sallallahu alaihi wasallam wadi'i yadayhi ala al-ardi rafi'an rasahu ila as-sama'i al-'aliyyah موميا بذلك الرفيع سودله وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية كان رجاليا نبي محمد صلى الله عليه وسلم Rigau engkana watalaka kang dua liman nari tapere na paconga ulun na menderi langi-langi sikira-kira mapai sengang ya pangulangan na niatan rengenan rengena tunci lauri longi-longi na pangkana na dia ya manan nari pancajiye وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه والسجايا ودعت أمه عبر المطلب وهو يتوب بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه Nakarana menyempurna itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
engkai toiri poti ya makasing sipa ancajingan na andrange ampe kedona agana surah indona bertayang nenek nariasangi Abdul Muttalib rigau engkana matang matawa parigulin nakabai agana launa rigau engkana perri bolana amina naita pon ripol tu saukinin nawana pun minisai وأدخله كامة الغراء وقام يده بخلص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم رفيقا مقتولا مقتوى السورة بيد القدرة الإلهية agana na kokon ritu apona na puta mereka memalabi nama tatun namil laudoang nasaba ni amas yang agana na surukun na waritu ripuang Allah Ta'ala koromai rimaman na papinya mapura dewareng iritu agana rijajian naritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigau engkana mapacing pura sunna andrenge pura telolo pustina nasaba ela ullena puang Allah Ta'ala طيبا دينا مكحولة بكل العناية عينا وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه pura ri bau wangi pura ri minyaki pura ri cilaki dua matana nasabat cilla patulu puang engkau maka dari sunnah dituri nenekna rimun rigenan arpitum penni agana nabaca doang ni nania natuan ngatoni ditu andre nang setoni ditu Muhammad kuai topa napakalabitoni onronna أدري اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى فزيدت السماء حفظا وردعا أمرت وذو النفوش الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم سوريا واستنارت بنورها وياد الحر والرباء وخرج منور وضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من بمتاع مقددا ومغنى وانصد الإيوان بالمدائن الكسروية الذي ربن شون سمكا وسوى وسقط 14 اسم شرفات العلوية وكسيت ملك كسرى لأول ما أصابه وعرى وقمرت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع البدر المنير وإشراك محيا وقالت بحيرة ساوة وكانت بين مزان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها زجاج نبيوة كالمية وفاض وادي سماوة وهي مفاسد في فلاة وبرية لم يكن بها قبل الماء ينقض دمآن لها
وكان مولي صلى الله عليه وسلم المولي المعروف من الإراس المكية والبلد الذي لا يعدل الشر ولا يقتل خلا واقتل في عام ولاد وفي شهرها وفي يومها على أقوال العلماء المروية والراجح أنها قبيل فجر يوم اثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mari kita bersama-sama menutup kitab Al-Barzanji dengan kita bersama-sama berdoa dengan doa Al-Barzanji. Amin. Allahumma qabrul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah. Ya basital yadaini bil atiyah. Ya basital yadaini bil atiyah. يا من إذا رفعت إلى الكفر عبر كفايا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استلى الأنام إلى قدرة القيومية وأرشد فضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآل كواكب أمن البرية والسفينة السلامة والنجاة والسفينة السلامة والنجاة والسفينة السلامة الحاجة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة أولي الملاك الخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله آمين الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال إخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين وطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا يا مولانا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدى همة وبنية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتلي لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتم عنا كل ذنب جنينا وتم عنا كل ذنب جنينا وتم عنا يا مولانا كل ذنب جنينا وتسل لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعياه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منك سنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى الله
اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجين مواهبك اللدنيا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا. اللهم آمن الرعاة واسن الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم الأحد وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا وسائر البلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسياب سيبه سبسب وربا وفي ناس هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان واسمي بدر مقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود هلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa barik alaih. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi, Ayahanda Profesor Dr. Haji Mansur Ramli SMSI. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Umi, Bapak Profesor Dr. Haji Syarif Malongi SMSI. Yang kita hormati, kita banggakan para pengurus yayasan, wakil ketua yayasan hadir di tengah-tengah kita, Bapak Profesor Dr. Haji Lambang Basri MT. Yang kita hormati, saya banggakan Bapak Dekan dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Saya kira semua dekan hadir, ya semua dekan hadir ya Pak Dekan Teknik, tanpa diwakili. Yang jelas Dekan Fakultas Kedokteran yang begitu mobile ya. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua lembaga dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Yang saya hormati, saya banggakan para wakil dekan Fakultas Teknik dan para ketua jurusan, Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik. Dan tak lupa saya hormati ini saya mau sebut apa ini? Ketua Majelis Taklim MT UMI dan beserta Ketua Majelis Taklim Fakultas dalam lingkup UMI. Yang saya hormati, kita banggakan anak-anak kita, anak-anakku sekalian, mahasiswa Fakultas Teknik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya senantiasa mengajak kepada Bapak Ibu hadirin untuk senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita banyak nikmat, memberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka milad Fakultas Teknik yang ke-50. Ini yang ke-50 atau 52 Pak Dekan? 52 ya? Yang ke-52. Saya kira kalau kita ibaratkan usia manusia, umur 52 tahun itu adalah umur di mana memang sedang matang-matangnya, sedang mapan-mapannya. Jadi Fakultas Teknik ini adalah fakultas yang memang sedang mapan-mapannya. Saya kira 52 tahun ini tentu harus dijadikan sebagai suatu titik konsentrasi untuk konsolidasi lebih jauh
lebih dalam dan lebih detail tentang bagaimana memajukan Fakultas Teknik. Bagaimana memajukan Fakultas Teknik tentu juga pada gilirannya akan memajukan UMI itu sendiri. Dan memang kita harapkan bahwa untuk kemajuan UMI, kita harapkan unit-unit dalam lingkup UMI kita jadikan sebagai jajaran terdepan di dalam melaksanakan segala aktivitas yang tentu menunjang kemajuan itu sendiri atau kejayaan UMI itu sendiri. Saya kira kita semua ketahui bahwa 52 tahun teknik dan saat ini juga UMI secara universal, secara keseluruhan kini pada bulan Juni yang lalu telah berusia 69 tahun. Nah, usia 69 tahun ini kita melihat UMI dengan berbagai kemajuan dan prestasi. Antara lain prestasi UMI adalah UMI sudah pada taraf akreditasi institusi unggul. Dan alhamdulillah baru-baru ini kita berhasil mempertahankan untuk akreditasi kita, institusi itu unggul sampai pada 5 tahun yang akan datang, yaitu tahun 2028. Demikian juga bukan berarti bahwa kita sudah unggul lalu kemudian tantangan kita untuk berkreasi, untuk melakukan akselerasi aktivitas kegiatan kita itu kita stagnan sampai di situ. Berbagai macam versi pemeringkatan di mana kita tahu UMI sebelumnya berada pada pemeringkatan 100 besar dan beberapa waktu yang lalu kita melihat bahwa UMI sekarang dalam pemeringkatan di beberapa versi itu sudah keluar dari 100 besar. Oleh karena itu ini adalah merupakan tantangan kita. Nah, ternyata bahwa setelah kita telaah, setelah kita dalami apa yang menjadi indikator, apa yang menjadi variabel keluarnya kita dari 100 besar, ya itu kita sudah dalami. Nah, ternyata bahwa memang indikator terbesar itu adalah pada aktivitas kegiatan kita yang memang telah terdokumentasi melalui digitalisasi. Jadi ke depan memang tantangan kita adalah bagaimana agar website kita, jadi website UMI, website yang ada di UPPS, bahkan yang ada di Prodi, yang ada di jurusan itu, yang terkoneksi dengan website universitas, itu betul-betul kaya atau dipenuhi dengan aktivitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi melalui dokumentasi digital terupdate di website kita. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, ya kita evaluasi begitu banyak aktivitas kita, mulai dari aktivitas pendidikan pengajaran, aktivitas penelitian kita, aktivitas pengabdian kita, yang itu tidak terupdate pada
website kita. Nah, dengan tidak terupdate atau sebagian kecil atau sebagian besar tidak terupdate, itu berarti bahwa kelihatan bahwa atmosfer pelaksanaan Tridharma kita itu kelihatan kalah padat ya dengan perguruan tinggi lain. Dan saya kira sekarang ini memang kita sudah berkomitmen bahwa semua aktivitas kegiatan kita, kalau perlu proses pembimbingan mahasiswa, proses asistensi mahasiswa dengan dosen dan sebagainya, pelaksanaan ujian, ya proposal hasil tutup, ya bahkan ujian promosi kalau di pasca sarjana, itu semua jangan ada yang terlewatkan untuk kita share, kita update masuk di website kita, sehingga pada dunia maya, dunia digitalisasi itu terupdate dan terbaca oleh publik. Saya kira itu, dan memang selanjutnya pimpinan universitas yang disupport langsung oleh yayasan, kita sekarang ini sedang mencoba untuk melakukan akselerasi atau percepatan terwujudnya UMI sebagai perguruan tinggi yang berkelas dunia. Nah, oleh karena itu sekarang ini kita gencar untuk melakukan suatu kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga internasional. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya UMI sebagai perguruan tinggi yang berkelas dunia. Alhamdulillah baru-baru ini dalam kunjungan kerja kami pimpinan UMI di Malaysia, kami telah melakukan beberapa kerjasama dengan Universitas Malaya. Sebagai catatan bahwa Universitas Malaya ini adalah merupakan perguruan tinggi negeri di Malaysia yang menduduki ranking 52 ya atau 56 dunia. Dan alhamdulillah kerjasama kita itu terutama kerjasama di bidang penelitian dan kerjasama di bidang rencana pengabdian. Demikian juga di Malaysia kita sempat untuk berdiskusi, diterima secara resmi oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, dan ada beberapa program yang kita sepakati, kita canangkan untuk kita laksanakan bersama, terutama program yang berkaitan dengan pemberian penghargaan atau pemberian semacam suatu bobot kepada mahasiswa kita yang hanya sempat mengikuti pendidikan S1 lalu kemudian disibukkan dengan dunia kerja. Nah, aktivitas dunia kerjanya itu dinilai disetarakan dengan pendidikan S2, lalu kemudian yang bersangkutan itu dapat mengikuti pendidikan pendoktoran tanpa melalui pendidikan formal setingkat magister. Dan insya Allah secara teknis dan secara detail dalam bulan Desember ini akan kita matangkan betul. Ya insya Allah mungkin Bapak Wakil Rektor 5 akan
ya saya tahu bahwa sekembalinya kita semua ini akan tetap terjalin komunikasi, terjalin suatu rapat melalui Zoom ya dengan pihak-pihak yang kita sudah kerjasama dengan Malaysia, termasuk Universitas Islam Sains Islam Malaysia. Kita kerjasama di bidang penelitian berkaitan dengan kurma acwa ya, dan beberapa kerjasama lainnya. Dan ini juga bukan hanya kerjasama tetapi MOU, tetapi sekaligus kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama dan actionnya dan rencana kegiatannya ya, karena memang MOU itu di dalam format borang kita itu memang harus disertai dengan kerjasama konkret sebagai implementasi dari MOU itu dan rencana-rencana aksi lainnya yang memang merupakan implementasi dari MOU. Alhamdulillah 3 perguruan tinggi negeri di Malaysia, yang satu lagi Universitas Kebangsaan Malaysia, bahkan sempat kami bertemu dengan anak-anak kita yang memang merupakan utusan UMI ya di UKM. Kebetulan adalah ya putranya Pak WR4 ya. Cuma saya tidak terlalu percaya ini putranya Pak Ishak ini ya, saya kira siapa, karena ganteng sekali saya lihat ini. Gantengnya saya lihat tidak jauh sekali dari bapaknya ya. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian hadirin, tentu apa yang kita lakukan dalam lawatan baru-baru ini, kita berharap bahwa implementasinya itu, saya lupa bahwa yang berkaitan dengan penelitian kurma acwa dan kerjasama berkaitan dengan penelitian di bidang kedokteran, alhamdulillah Dekan Fakultas Kedokteran sempat hadir ya, Pak Dekan ya, sempat menghadiri secara langsung. Dan saya kira kalau di Malaysia Pak Dekan Kedokteran itu sudah pasti berbahasa Melayu. Bahasa Melayunya pasti sekali. Iya. Tidak kelihatan bahwa orang Indonesia kalau sudah di Malaysia itu. Iya, jadi saya kira memang kerjasama MOU, perjanjian kerjasama dan rencana aksi, rencana kegiatan kita secara detail kita harapkan ditindaklanjuti oleh UPPS ya, oleh unit yang ada, utamanya UPPS. Ada 13 fakultas, 1 pasca sarjana, keseluruhannya adalah 60 prodi. Kita harapkan ya unit-unit ini atau subunit prodi jurusan yang ada itu adalah merupakan jajaran terdepan untuk mengimplementasikan apa yang telah kita kerjasamakan dengan pihak lembaga lain, terutama perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Oleh karena memang tidak ada pilihan lain. Akreditasi unggul itu sendiri ya, itu basisnya pada kegiatan yang berlevel internasional. Ya, apalagi kalau asesornya itu Lamembah, ya, itu memang ketat sekali. Ya, nah oleh karena itu saya sudah diskusi dengan teman-teman pimpinan bahwa ya memang ke depan ini ya titik berat daripada akreditasi kita sebetulnya itu ada di program studi. Dan program studi ini
bukan hanya sibuk-sibuk pada saat masa akreditasinya itu dekat kadaluarsa. Kalau bisa taskpos atau tim penyusun borang prodi itu TS3 itu Pak Dekan itu sudah dibentuk Pak. Jadi TS3 jadi minus 3 tahun karena memang kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian yang dinilai itu adalah 3 tahun terakhir bagi S1, 3 tahun terakhir bagi S2, dan S3 full 5 tahun, full 5 tahun. Nah oleh karena itu kita harapkan tim taskpos kita tidak hanya sekedar mengumpulkan dokumen, tetapi tim taskpos kita bersinergi dengan, kalau di tingkat prodi itu kan harusnya itu ada apa itu STPMP ya, Satuan Tugas Pengendali Mutu, bersinergi dengan prodi merencanakan kegiatan dosen. Jadi pendidikan pengajaran dosen, penelitian dosen, pengabdian dosen, yang tentu indikatornya atau kegiatannya pada level internasional. Iya, jadi begitu TS3 ya, tim taskpos terbentuk, bukan hanya tugasnya mengumpulkan dokumen, tetapi tim taskpos itu ya tentu dari dokumen yang sudah ada itu dia melihat, oh ini yang kurang, ini variabel ini yang kurang, maka tim taskpos itu membantu pimpinan unit UPPS ya agar menugaskan dosennya ya terhadap kegiatan-kegiatan yang memang dirasa masih kurang di komponen itu, di variabel itu. Dengan demikian insya Allah 6 bulan atau 1 semester menjelang divisitasi atau menjelang borang itu dikirim, insya Allah bahwa semua variabel sesuai dengan format borang yang ada itu sudah terpenuhi semuanya. Oleh karena memang borang kita, akreditasi kita memang sudah terencana, memang bukan tiba masa tiba akal seperti selama ini. Kalau selama ini kan 6 bulan sebelumnya baru kita buru itu dokumen. Siapa dosen yang pernah melakukan visiting internasional misalnya, baru kita buru. Hanya mengandalkan ingatan, tidak ada list, tidak ada dokumentasi permanen ya, tidak ada. Nah ini memang harus betul-betul direncanakan, dan kalau perlu memang digitalisasi dokumen, bukan hanya kegiatan dosen ya, tetapi juga kegiatan tendik, tenaga pendidikan, karyawan, karena ya variabel akreditasi itu bukan hanya dosen, tapi juga karyawan, juga tenaga kependidikan, juga mahasiswa kita, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita yang berlevel internasional itu juga harus direncanakan. Itulah sebabnya saya kira UMI dengan status akreditasi unggul, saya kira kita dalam posisi terus-menerus mendorong kreativitas anak-anak kita, kreativitas mahasiswa kita, semuanya, terutama organisasi intra kita ya. Organisasi intra kita itu kan ada badan eksekutif mahasiswa, ada lembaga eksekutif mahasiswa, lalu kemudian ada UKM. Saya kira semua ini harus kita dorong untuk berkreasi.
bahkan kalau perlu kita support, kita fasilitasi, ya. Dan saya kira tidak perlu kita khawatir, kita akan melakukan pembinaan secara terpadu dan ini betul-betul harus ada kolaborasi, ada sinergitas satu sama lain. Dan ya namanya mahasiswa, anak muda ya tentu memang harus diarahkan, harus dibina. Tidak lantas kemudian misalnya ada oknum yang melakukan suatu kegiatan yang sifatnya negatif ya, lalu kemudian dibukukan sepanjang masa institusinya ya. Jadi saya kira kita harus berpikir ulang untuk terus mendorong. Jadi semuanya, apakah itu pramuka ya, insya Allah termasuk mahasiswa pencinta alam kita, dan mahasiswa pencinta alam kita terus menerus harus kita dorong. Di perguruan tinggi lain juga saya lihat justru UKM yang berkreasi ini pada level yang nasional, internasional. Nah oleh karena itu ya saya kira insya Allah ke depan kita harus kembali mendorong, merangsang kreativitas anak-anak kita sehingga semua variabel-variabel penilaian, terutama penilaian dalam hal akreditasi prodi maupun institusi itu bisa kita capai. Kalau perlu unggulnya itu unggul yang gemuk ya, bukan unggul yang pas-pasan 361. Iya. Dan saya kira itu semua hanya bisa terlaksana, bisa tercapai kalau kita semua ya, mulai dari atas sampai ke bawah kompak dan solid, saling menjaga ukhuwah Islamiyah, saling watawasau bil haq, watawasau bil sabar, saling menasihati, sehingga saya kira apapun yang kita lakukan insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman, SHMH. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan bersama tausiah oleh Bapak Profesor Dr. Mansur Ramli, SEMSI, selaku Ketua Pembina Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengurus dan segenap pimpinan Pengurus Yayasan Wakaf UMI, sekalipun Ibu Ketua Pengurus di rumah insya Allah juga mungkin menyaksikan secara jauh. Saya hormati Ketua Pengawas, yang saya hormati Pak Rektor, beserta para Wakil Rektor, para dekan yang lengkap ini ya. Khususnya Dekan Fakultas Teknik UMI, beserta segenap pimpinan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik UMI, Ketua Panitia Pak Munir,
beserta segenap para alumni, ibu-ibu, mamanya Cut Abidah yang saya hormati, beserta Sri Kandi dan yang lainnya, ibu-ibu sekalian, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sudah mau maghrib ini ya. Jadi tausiahnya yang pertama, saya dulu sebenarnya niat ke UMI itu untuk Fakultas Teknik sebenarnya. Datang ke kampus 1 untuk mendaftar ke Fakultas Teknik. Tapi ketemu almarhum Pak Yunus Okas. Langsung dia tanya, kamu mau mendaftar di UMI? Saya iya, mendaftar di UMI. Dia masuk aja di kelas itu. Itu kelas ekonomi. Kebetulan statistik pewartaian. Saya bilang, wah ini saya suka mata pelajarannya ini. Saya duduk di situ terus. Akhirnya didaftar di Fakultas Ekonomi gitu ya. Padahal alhamdulillah saya kalau ketemu alumni teknik itu luar biasa ya. Ini Pak Munir ini selalu saya ganggu dalam keadaan saya darurat. Saya telepon beliau dan semuanya beres, terselesaikan dengan cepat gitu ya. Itu ya. Banyak alumni teknik, ada Fadli ya. Ini Fadli kalau ketemu di airport itu selalu mau diangkat koperku. Saya kau bos jangan ya, nanti saya angkat sendiri. Ya, sering bolak-balik juga. Jadi alhamdulillah, karena tidak jadi masuk teknik, akhirnya banyak ketemu dengan alumni teknik saja. Sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang menyambung tadi Pak Rektor. Alhamdulillah kita unggul walaupun keluar dari ranking. Dulu waktu saya ketua BAN PT pernah kita ada pertemuan para ketua BAN PT sedunia di Bangkok gitu ya. Kita definisikan gitu ya, bahwa ternyata ranking itu tidak berkaitan secara langsung dengan mutu. Jadi kalau ranking kita keluar dari 100 tidak usah khawatir ya, karena yang berkaitan dengan mutu itu adalah akreditasi ya. Karena kalau akreditasi punya ranking ada unggul, itu berarti bukan hanya pendekatan compliance, memenuhi persyaratan, tetapi juga memenuhi performance namanya mutu. Jadi perguruan tinggi prodi yang unggul itu adalah perguruan tinggi prodi yang bermutu tinggi ya, bermutu tinggi. Bukannya bermutu tinggi. Karena itulah puncaknya yang unggul itu. Dan sekarang ini dari 4.500 lebih perguruan tinggi, itu kan baru ada sekitar 60-an. 67, 68 perguruan tinggi negeri swasta di Indonesia yang unggul. Jadi betapa sulitnya untuk meraih akreditasi unggul itu sebenarnya sebagai puncak mutu ukuran dari perguruan tinggi. Tapi setelah saya membaca, mempelajari berbagai studi-studi tentang perguruan tinggi dan organisasi-organisasi di era global ini, lalu saya berkesimpulan bahwa ternyata ada juga direktur pesantren unggulan Darul Mulisin ya. Begitu lihat ininya, saya mau pakai juga tadi. Tapi kalau saya pakai itu berarti saya sudah tergolong juga Al-Mukarram gitu ya. Ya. Ada juga direktur rumah sakit ya. Ya, ada ya. Maaf tidak lagi ini, maaf ini karena umur juga sudah kabur-kabur juga sedikit kacamata ya. Bagus juga mengurangi dosa kalau kabur-kabur sedikit ya. Kalau pergi di mall terlalu terang kacamata ya, kiri dosa, kanan dosa, atas dosa, bawah dosa. Kalau kabur-kabur sedikit alhamdulillah tidak kelihatan gitu ya. Karena Salati bilang susah juga, tidak dilihat barang enak, barang bagus. Wah, pada Salati ini juga bagus juga ceramahnya ya.
Jadi saya berkesimpulan ada 3 kelemahan organisasi terutama perguruan tinggi sekarang, termasuk Fakultas Teknik ini. Yang pertama adalah kekurang mampuan untuk membangun namanya quality culture, budaya mutu. Akreditasi ujung-ujungnya muaranya itu adalah untuk membentuk budaya mutu. Itu kelemahan kita, bukan hanya UMI, bukan hanya Fakultas Teknik, tapi perguruan tinggi lain juga ya. Bukan hanya Indonesia, termasuk juga perguruan tinggi maju di dunia ini. Padahal ini sebenarnya persaingan kita. Sekarang ini kita bersaing pada mutu. Siapa yang bermutu dia akan unggul gitu, dia akan survive dalam persaingan gitu ya. Karena sebelum maghrib saya singkat-singkat saja. Itu yang pertama. Jadi karena itu kalau kita mau maju, kita mau survive dalam bersaing, unggul dalam bersaing, maka mari kita membangun terus budaya mutu kita. Apalagi mutu itu tidak pernah kita meraih puncaknya. Tidak pernah ada perguruan tinggi bilang, sayalah perguruan tinggi paling bermutu. Tidak bisa. Kenapa? Karena mutu itu mengalami perubahan. Ya, sesuai dengan tantangan-tantangan persaingan kita ya. Era sekarang mungkin kriteria mutunya lain, performance-nya juga lain, mungkin era akan datang juga sudah berubah. Apalagi sekarang kita ini sudah menuju pada metaversity ya. Sekarang ini tahun 2024 Iowa State University sudah menguji coba untuk menyelenggarakan metaversity. Jadi kalau kita mendaftar di Amerika itu di Iowa State University, ya, saya dulu pernah belajar di sana statistik, ya, statistik, jadi memperdalam dulu statistik saya di Iowa State University. Itu yang hadir kuliah avatar-avatar kita. Dosen juga tidak perlu datang ke kampus, tapi avatar-avatarnya itu ya. Sudah ada 160 perguruan tinggi di dunia ini yang sudah mengembangkan proyek metaversity, termasuk ada 6 di dunia Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan kedua kita adalah soal tata kelola, soal manajemen, ya. Dan kita di UMI, alhamdulillah kita sudah mengklaim, sudah meyakini bahwa basis dasar tata kelola kita adalah jamaah. Jamaah ya sering saya sampaikan di mana-mana ya. Kemarin saya diundang di Universitas Pancasakti, banyak perguruan tinggi hadir ya. Saya katakan juga seperti itu. Kalau mau maju, mau berhasil, maka gunakanlah prinsip jamaah dalam mengelola perguruan tinggi. Bagaimana prinsipnya itu? Yang pertama, kebersamaan. Tujuannya sama, caranya sama, asal muasalnya juga sama. Ibarat kereta api, kalau gerbong-gerbong ini tujuannya sama, gerbong ini mungkin tujuannya sama-sama ke Depok, tapi kalau relnya berbeda-beda, gerbongnya berbeda-beda, tentu tidak akan sama untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Kalau gerbong kita saling tarik menarik. Mungkin ada yang lamban, seperti di UMI mungkin ada fakultas yang kecepatannya lamban. Tapi kalau satu gerbong, satu kereta, kita saling tarik menarik. Yang lamban akan dipercepat, yang terlalu cepat juga akan tertarik-tarik gitu ya. Sehingga yang diutamakan adalah kebersamaan. Jadi jamaah prinsipnya adalah kebersamaan. Yang kedua, prinsipnya adalah sharing. Kita saling memberi ya di antara kita, di antara unsur-unsur dari organisasi itu. Sama di ini, alhamdulillah saya lihat dekan-dekan fakultas kita ini kompak. Ya bagus, kompak, saling mengisi, saling memberi, seperti itu. Yang ketiga, itu salat jamaah. Kalau imam itu sudah waladhdallin, maka jawabnya adalah ya amin. Kalau tidak amin, salah sholatnya itu. Bukan kampanye, bukan ya.
Karena jauh sebelumnya ini Pilpres saya sudah ceramah seperti ini ya. Sudah seperti ini. Maaf bukan kampanye, nanti saya di bawah seluruh nanti tangkap saya, bukan. Itu prinsip sami'na wa ta'na. Kalau imam kita sudah benar, maka kita amin. Walau dhalin amin gitu ya. Kita ikut apa perintah daripada imam kita gitu. Kelemahan yang ketiga sekalian adalah leadership. Jadi untuk memampukan kita untuk bisa membentuk mutu quality culture, maka diperlukan kepemimpinan yang baik. Untuk mengelola atau mengembangkan sistem tata kelola yang baik diperlukan leadership yang baik. Jadi variabel moderasi untuk memampukan kita mengembangkan quality culture itu adalah leadership. Ya. Variabel moderasi yang bisa mengembangkan sistem tata kelola yang baik adalah leadership. Karena itu leadership sangat diperlukan dihadirkan di dalam satu organisasi termasuk juga di Ormas Muslim Indonesia. Tapi bukan hanya juga leadership, perlu juga dihadirkan namanya followership. Ada kepemimpinan yang baik, ada kepengikutan yang baik. Bayangkan saja jamaah kita, imamnya lagunya sudah bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, suaranya bagus, tapi makmumnya kacau balau. Jamaah itu menjadi kurang baik juga. Jadi tidak hanya diperlukan menghadirkan leadership, tetapi juga followership. Kalau itu kita hadirkan, insya Allah kita akan mampu mengembangkan, meningkatkan, menghadirkan namanya quality culture. Yang prinsipnya itu adalah continuously quality improvement. Perbaikan mutu berkesinambungan. Tidak ada saat untuk tidak kita meningkatkan mutu dan tidak ada satupun unsur organisasi itu di UMI ini yang tidak memperlihatkan, menunjukkan performance mutu itu. Kalau itu kita lakukan, insya Allah maka kita bisa menghadirkan UMI sebagai perguruan tinggi bermutu, bukan hanya unggul, bukan hanya ranking, tapi memang mendapat penghargaan dari masyarakat kita, baik masyarakat domestik maupun masyarakat internasional gitu ya. Saya kira kalau itu cukuplah ya tausiahnya, karena kan tausiahnya fakultas teknik. Insya Allah nanti fakultas teknik berusaha terus akan bisa menghadirkan quality culture, budaya mutu. Ya, batuknya saja bermutu. Batuknya saja harus bermutu. Bagaimana batuk bermutu itu? Ya, batuk tutup ya. Itu tidak bermutu ya. Batuknya semuanya bermutu. Tampil di kelas bermutu, jalannya pun bermutu. Kalau dosen-dosen wanitanya itu jalannya seperti kapas ditiup angin di lantai licin gitu ya. Bayangkan kami bagaimana itu anunya ya. Bermutunya itu. Nah kalau semua bermutu insya Allah ya, saya kira akhirnya organisasi kita juga organisasi yang termasuk alumni. Alumni ya. Kenapa? Alumni itu adalah unsur perguruan tinggi yang saya mau kasih istilah apa bagus ya. Karena tidak pernah kalau saya ketua pembina ada saatnya bisa menjadi mantan ketua pembina. Ya, rektor mantan rektor, ketua yayasan mantan ketua yayasan. Tapi pernahkah kita mendengar ada mantan alumni? Nah, kan tidak ada ya. Alumni selalu melekat di dalam organisasi. Itu karena itu para alumni harus bisa menjaga citra. Di beberapa perguruan tinggi di luar negeri itu ada program ini, Pak Rektor, yang dikembangkan namanya retrieval program. Apa itu? Mengundang alumni-alumni masuk ke perguruan tinggi untuk menyampaikan apa pengalaman-pengalaman berharga yang bisa dikembangkan. Lalu kemudian juga perguruan tinggi
untuk memperkaya alumni dengan teori-teori baru yang dikembangkan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, saling mengisi seperti itulah sehingga juga baik alumni perguruan tingginya juga saling bermanfaat ya untuk memajukannya. Saya kira demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini batuknya bermutu ya, ditutup begitu kira-kira seperti itu ya. Jadi semua bermutu. Saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak sekalian. Yang terakhir saya ingin sampaikan begini Bapak sekalian. Sekarang kita sudah harus hijrah. Hijrah mengembangkan perguruan tinggi berbasis knowledge and skill. Ya. Hijrah menjadi perguruan tinggi berbasis values, berbasis nilai. Nah kita alhamdulillah UMI ini basis nilai kita sebenarnya sudah jelas. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi tidak terlalu sulit kita untuk mengembangkan itu. Ya. Kalau tidak, ya, saya tertarik itu diskusi Renal Ghazali di rumahnya dengan ada seorang penulis novel yang membuat 5 mitos di Indonesia sekarang ini. Apa yang dikatakan Renal Ghazali? Semua organisasi sekarang yang bisa maju ada organisasi yang berbasis values. Ya, ada nilai-nilai yang dipegangi, yang diacu untuk mengembangkan organisasi. Bukan lagi berbasis knowledge and skill, karena knowledge and skill sekarang ini bisa kita peroleh dari mana saja. Ya, karena itu MIT juga sekarang ini lebih fokus pada pembentukan karakter berbasis MIT culture daripada mengembangkan ilmu pengetahuan dan skill. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kalimat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Mansur Ramli, SEMSI, selaku Ketua Pembina Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya acara zikir bersama. Kepada tim zikir kami persilahkan. Alhamdulillah, jadi menjelang maghrib kita akhiri acara ini dengan sama-sama berzikir. Yang pertama, mari kita dengan niat yang ikhlas mendoakan seluruh sivitas akademika UMI, terutama Fakultas Teknik. Insya Allah ke depan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sehat-sehat walafiat. Dan yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemarin ada 2 lagi saudara kita, mudah-mudahan semua ditempatkan di tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihadhin ya salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim wa atubu
لا إله إلا الله لا Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita pada hari ini diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara hari ini yaitu acara milad ke-52 Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia sebagai bentuk ibadah yang Engkau ridai, yang penuh berkah bagi kami hamba-Mu, bangsa dan negara yang kami cintai. Amin. Ya Allah, anugerahkanlah cahaya hidayah-Mu kepada kami, agar kami kuat dan istiqamah mengemban amanah ilahiyah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah dibebankan kepada kami untuk memajukan pendidikan, peradaban dan teknologi di negara kami. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa menghimpun jiwa kami yang bercerai-berai menjadi bersatu. Jadikanlah kami umat yang akrab dalam jalinan silaturahmi, lebih khusus para alumni Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia.
Jadikanlah kami alumni yang tegar dan istiqamah dalam mengemban setiap amanah kehidupan. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Walillahil Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa tadi oleh Bapak Dr. Haji Yusri Muhammad Arsyad LCMA selaku Wakil Dekan 4. Maka berakhir pula acara kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.